Agak lupa nge-record. Kalau prosesnya nggak bisa juga ya, Sawitri ya. Oke ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentukan kata. Nah, ini quotes of the day-nya. Seperti biasa, tulisan Mama Dede harus pakai quotes kalau sebelum materi. Quotes hari ini adalah, dan segala sesuatu yang bukan karena Allah akan sia-sia. Kenapa saya berani bilang akan sia-sia? Enggak, kemungkinan besar sia-sia, karena setelah saya pikir-pikir, benar sih, kalau bukan karena Allah akan sia-sia. Karena apa? Karena kalau kita mengharapkan sesuatu yang bukan karena Allah, aku malu sih kalau ceramah tuh kadang. Kalau kita mengharapkan sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang bukan karena Allah tuh, biasanya ya itu nggak akan lama gitu, nggak akan bertahan lama. Si hasil yang kita dapatkan atau kinerja kitanya juga nggak akan lama. Makanya coba kita perbaiki niat, luruskan niat. Benar nggak sih kita melakukan semua ini tuh karena Allah nggak sih gitu? Karena ingin mendapatkan ridha Allah, karena ingin misalnya membanggakan orang tuh sama-sama ridha Allah juga kan. Benar nggak sih kayak gitu? Kalau misalkan jangan sampai kita ada niat yang melenceng, maka kita luruskan lagi nih. Mumpung masih awal-awal, benar nggak sih? Itu deh pengantarnya. Dan sekarang inilah bentukan kata. Yang pertama ada pengimbuhan, udah hatam banget pengimbuhan, tapi tadi masih ada beberapa yang salah. Terus penggabungan kata. Jadi pembentukan kata ini, bentar ya, saya jelasin dulu pembentukan kata. Dari penamaannya juga pembentukan kata, berarti kita ngelihat bagaimana proses si kata itu terbentuk. Proses si kata itu terbentuk ada dengan cara pengimbuhan. Yang utamanya ya dia muncul ada kata dasar ya. Kata dasar itu bukan pembentukan kata karena itu udah kata gitu. Kita udah punya katanya kayak gitu. Cuman ada proses lagi nih, proses memiliki kata baru selain kata dasar, yaitu ada dari pengimbuhan, penggabungan kata dasar dan kata dasar, penggabungan unsur terikat dan kata dasar, pengulangan dan pengakroniman. Ada yang chat. Kalian matikan kamera, suaranya putus-putus, boleh. Nah, kita langsung ke pengimbuhan ya. Pengimbuhan kemarin. Ini awalan, akhiran, sisipan. Hah? Ini kok N R ya, teman-teman. Terus ini gabungan, imbuhan, terus yang gabungannya. Jadi ada 4 ya imbuhan itu. Nah, selain apa ya? Mungkin ada beberapa orang yang ini tuh imbuhannya ini atau ini gitu. Penasal atau yang per. Mungkin ada yang kok ini kan harusnya pakai apa ya? Pakai imbuhan pe. Kenapa jadi imbuhan per, misalnya kayak gitu. Nah, di sini ada bentukan analogi. Jadi contohnya tuh ada tinju, kata dasarnya tinju. Ada 2, ada meninju, ada bertinju. Menurut kalian meninju sama bertinju itu kategorinya kata apa? Kata kerja. Dua-duanya kata kerja kan? Iya. Cuman pelakunya, yang satu peninju, yang satu petinju. Nah, dia nggak luluh nih, yang petinju ini. Kenapa coba? Oke, udah ada belum teman-teman? Karena orang yang melakukannya. Bisa dibedain bedanya dari apa peninju sama petinju? Oke. Kita mulai dari awal ya. Bedanya petinju itu orangnya. Petinju. Orang yang ini. Kalau petinju itu orang lain. Hari ini kita akan belajar Petinju. Boleh dibuatin contoh kalimatnya nggak? Masih pagi udah nyuruh-nyuruh ya. Peninju yang dibuat kata itu yang meninjunya. Dua-duanya petinju sama peninju.
jam itu kita Satu minggu. 1 jamnya lagi. Mm. Game atau yang lain. Oke, kita akan belajar tentang spesifik detail. Kak Debbie adalah seorang petinju. Widih. Detail. Spesifik detail itu. Terus, Nah, spesifik Petinju. detail itu mendukung ide pokok atau main idea dengan menanyakan lebih detail. Mengenai call friend, temennya bantuin dong. apa sih Latifah lagi kebingungan nih. Saya juga bingung. Ya udah, terus saya juga ikutan bingung lah. Suka ada gini teh pas ada kayak what, acara tinjunya why, when, how, di sudut sebelah biru, di sudut sebelah biru ada peninju dari ini gitu. Oke. Kita luruskan. Bedanya petinju dan petinju. Kalau petinju itu profesi, hanya dilakukan oleh profesional. Kalau peninju, ketika ada, misalnya Tiffany lagi diam, tiba-tiba saya tinju nih. Saya peninju Tiffany. Saya yang melakukan tinju kepada Tiffany. Gitu, pelakunya saya. Oh, jadi gini, Kak. Kalau misalkan petinju itu pekerjaannya kayak pekerjaannya yang kalau misalkan peninju itu yang dilakukannya gitu. Nah, kayak gini aja. Kan dari tinju, meninju. Aduh, kok gerak-gerak ya? Kan dari tinju. Yang satu meninju, yang satu bertinju. Kalau meninju, dia kata kerja aktif, sedang dilakukan. Berarti, misalnya Debbie meninju Tiffany. Pak! Maka Tiffany telah ditinju, kalau saya sebagai peninju. Gitu. Siapapun boleh. Saya nggak profesi petinju gitu, bukan profesional. Sedangkan kalau bertinju, dia sedang latihan bertinju. Berarti bertinju tuh seperti bertinju tuh pekerjaan gitu. Maka si orangnya yang profesionalnya disebutnya petinju. Termasuk pesepak bola, pegolf, bukan penasal. Kalau ini dia penasal kemarin ya, yang ini penasal. Yang ini penasal, yang ini bukan. Yang di bawah yang per sama apa lagi ya? Ada dua deh. Pel. Kalau ini yang penye, peme gitulah. Ingat nggak? Apa nggak ingat? Coba dijelasin sekali lagi, Kak. Boleh. Bentar ya, aku coba buka salin dia yang dulu. Nih, macam-macam awalan. Ada penasal, ada yang per. Nah ini beda. Yang ini dengan yang ini beda. Kelihatan nggak? Enggak. Yang macam-macam kata berimbuhan ada nggak di situ? Di si slide-nya. Adanya bentukan analogi. Dia apa? Itu ketika pertanyaan how. Betul nggak? Bentar ya. Nah, Miss tanya ya. Stop share. Miss tanya sama Zirli. And then Boarding school ya? Bukan ya, Zir? Boarding school berarti dah. ini nih. Ditanya yang lain aja ya. Siapa ya? Ini penasal beda Hasya. dengan per yang ini. Hasya ya. Oke, Hasya. Bedanya nih lihat. Hasya, oke. Kalau penasal ini penasal nih. Boarding school juga. Awalan tapi Yang nasal. benar. Dia anggotanya ini. Ada Hasya, pen, Hasya. penge, pen. Itu awalan penasal. Sorry. Kalau yang per ini, yang ini, dia anggotanya per, pel. Makanya si yang profesional itu dia masuknya ke kategori yang per, dan yang dipakainya yang ini, yang pe. Makanya dia nggak luluh karena bukan nasal. Gitu. Alasan kenapa dia petinju bukan peninju, karena dia bukan nasal. Kalau yang nasal yang ininya peninju. Nasal dari T yang dileburkan jadi peninju, T-nya lebur. Sedangkan yang ini kenapa T-nya nggak lebur? Karena dia emang bukan bagian dari nasal. Ngerti nggak? Berarti per juga bukan bagian dari Ngerti, Kak. Jadi kalau misalnya pelajaran, dia bukan bagian dari penasal. Perkumpulan,
dia bukan bagian dari penasal. Makanya si K-nya itu dia nggak luluh. Kecuali kalau pengerjaan K-nya luluh. Kenapa? Karena dia yang dipakai nasal. Yang ini. Begitu. Kak, di aku nggak ada layarnya. Sedih banget. Kalau di kalian ada nggak? Ada. Ya. Ada. Ada. Syifa, gimana ya? Syifa, nanti aku kasih PPT aja, tapi kadang aku kalau bilang gitu tuh suka lupa, harus di chat gitu loh. Tunggu, nggak mau chatting duluan. Gak ada yang beneran suka lupa. Soalnya kan kita istirahatnya ini ya, istirahatnya deket banget. Kasih sambung lagi. Begitu teman-temanku. Kita balik lagi ke yang screen yang awal bentukan kata. Nah, jadi gitu. Kenapa dia peninju dan petinju? Takutnya kalian, kapankah harus pakai kapan harus pakai pen? Gini aja. Kalau ini kata kerja aktif, pelakunya, maka di sininya jadinya kalau pe ini mengubah jadi kata benda kan. Tinju yang ini tinju itu kata kerja. Diubah jadi kata benda jadi peninju alias orangnya, subjek mungkin. Nah, meninjunya kata kerja aktif gitu. Kalau kapan kalian harus pakai peninju itu ketika si kata kerjanya aktif. Sedangkan kalau misalnya profesional ini nggak usah ngelihat kata kerja. Kalau misalnya itu profesi aja. Kalian mau menuju ke seseorang yang berprofesi sebagai itu, maka pakainya pe, nggak pakai per. Petinju, pegolf, pesepak bola, pebulu tangkis, kayak gitu. Iya. Ada satu lagi analoginya, analogi pertalian bentuk. Ini ada kembang, ada mengembangkan. Oh, kok petinju meninju lagi? Error. Ada kembang, terus ininya pengembangan, ininya perkembangan. Bedanya apa? Biasanya spesifik detail itu diawali dengan according to the Ada perubahan yang di bawah. what is Oh iya, sorry. why Pengembangan sama based on the text, kemudian lanjutkan dengan 5WH apapun itu. How is the global warming happen? Contohnya seperti itu. Gitu ya. Atau misalkan based on the text, when was Mahatma Gandhi born? Nah, itu kan spesifik detail. Detail yang spesifik, menanyakan detail yang spesifik gitu. Terus atau langsung masuk ke 5WH plus 1HW. Misalkan. Nah, apa bedanya? When did apa ya contohnya? Tiba-tiba jadi ini Sabian semua. Apa ya? When did the Kalau mengembangkan tuh kata kerja aktif bukan, Kak? Indonesia? Betul. Berarti arti pengembangan? Nah, teman-teman Dipakai untuk kata kerja aktif. Terus kalau bedanya arti pengembangan sama perkembangan apa? Kan kalau ini, kalau si petinju sama peninju, dia artinya peninju itu orang yang peninju itu orang yang meninju siapapun itu. Kalau petinju itu khusus untuk profesional, ditujukan untuk seorang profesional. Kalau ini bedanya apa artinya pengembangan sama perkembangan? Kalau pengembangan tuh nggak keliat, perkembangan tuh keliat. Kak izin keluar dulu layarnya nggak muncul. Kalau pengembangan tuh bisa dijadiin kalimat pasif. Coba jadiin kalimat pasif, coba. Gimana kalimat pasifnya? Setelah ini kita coba ya. Kemudian yang jawaban yang memiliki makna yang mirip kayaknya di UTBK bahasa Inggris ini sulit banget ya buat apa ya memainkan vocabulary.
Oke. Kalau misalnya kata perkembangan itu dibentuk dari emang kata dasarnya dua-duanya kembang kan. Cuman yang satu berkembangan itu karena kalau perkembangan itu hal yang berkembang artinya. Perkembangan itu hal yang berkembang. Tapi kalau misalnya pengembangan itu bentar mau lihat. Oke. Kalau pengembangan itu prosesnya, karena ini sama-sama kata kerja kan. Jadi kesininya tuh pengembangan berarti proses mengembang. Pengembangan pengembangan roti misalnya. Prosesnya. Mengembang kegiatannya yang saat itu sedang berlangsung. Pengembangan, kita ngomongin nih pengembangan besok kita akan melaksanakan pengembangan apa? Berarti proses. Nah, ketika dilakukannya saat itu juga, maka sedang mengembangkan. Gitu. Kalau berkembang sama perkembangan, itu udah nampak, udah hasil, udah ada. Jadi, kalau misalnya berkembang, misalnya kalau kita bilang saham kita berkembang, meningkat. Itu bukan saat itu. Berkembangnya bukan terjadi saat itu juga berkembang. Bukan. Tapi bisa aja kemarin. Tapi bisa aja akumulasi dari hari kemarin diakumulasikan, oh kita mengalami perkembangan. Tuh, perkembangan adalah proses berkembang. Jadi lumayan sering ya. Ngerti nggak? Sama kayak pemukiman dan permukiman. Kalau misalnya pemukiman dan permukiman, kira-kira bedanya apa? Pemukiman sama permukiman. Aku tuh udah nyatet tapi lupa lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya permukiman itu tempat bermukim. Atau Permukiman tuh Kak menyatakan tempat. Kalau pemukiman proses bermukimnya. Nah, itu jadi kalau misalnya itu biasanya menunjukkan proses perkembangan, proses berkembang. Pengembangan itu seperti apa ya? Kata kerjanya gitu pengembangan tuh. Tapi nggak aktif. Kalau kita ngomong yang saat itu terjadi, maka mengembangkan. Kalau pengembangannya itu bisa aja kita ngomonginnya kapan aja. Kalau perkembangan itu proses kan, jadi ya itu proses tuh berarti nggak cuma sekali dua kali, maksudnya bertahap gitu, berproses gitu. Jadi nggak saat itu juga. Gitu. Semoga bisa ngerti ya. Kalau nggak ngerti boleh nanya aja sih. Kak tadi Kak minta dijelasin ulang soalnya barusan keluar. Ya nggak apa-apa. Jadi kan Yang pengembangannya. Oh, perkembangan aja. Jadi gini. Yang perkembangan barusan. Pengembangan. Di sini. Ini dari mengembangkan kan, mengembangkan. Misalnya Debbie mengembangkan metode membaca di pelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan. Berarti saat ini saya sedang mengembangkan metode tersebut. Nah, terus kalian mau sebut pengembangan tersebut. Nah, berarti dia mengacu ke hal yang dikerjakan itu. Tapi jadinya bukan kata kerja. Sedangkan kalau berkembang dan perkembangan lebih ke proses, misalnya berkembang pesat gitu. Berarti itu tentang hal yang terjadi nggak cukup sehari gitu. Tapi kita perbandingan sehari, 2 kali, 3 hari, 4 hari baru dinyatakan oh dia berkembang. Maka disebutnya kalau kita mau nyebutin lagi perkembangan tersebut kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti Kak. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tapi kalian jangan, aduh takut si kakak marah. Ngerti aja deh. Jangan gitu ya. Tapi yakinlah IPA 5 mah nggak ada yang malu-malu. Kalau yang malu-maluin ada. jadi proses itu yang berkembangan apa yang pengembangan? Yang proses ya. Proses itu nggak cukup sehari. Kalau misalnya saya mengembangkan permainan Mobile Legends misalnya. Berarti saya melakukan upgrading gitu.
saya melakukan meningkat gitu. Sedangkan kalau kemampuan main Mobile Legends saya berkembang, berarti dari hari ke hari saya mengalami peningkatan. Udah dengar rumor pakai Oh gitu. Kok jadi Mobile Legends ya? Nah, makanya ketika ngomonginnya mengembangkan, ketika dia mau dijadikan sebagai subjek, maka pengembangan tersebut gitu. Kalau kita ngomongin tentang berkembang, maka perkembangan tersebut gitu. Paham? Tuh. Oke, nggak masalah. Kalian bisanya mungkin nanti setelah lihat soal, oh kayak gini, oh begitu. Nah sekarang kesalahan dalam kata berimbuhan. Nih kakak udah contohin nih. Kalian yang menjelaskan ya. Contohnya ir apa, in apa, mer apa. Oke, dimulai dari siapapun, siapa cepat dia dapat. Enggak. Gitu. Soalnya tuh khawatirnya dikurangin gitu. Tapi ketika dia memasukkan bahasa Inggris, akhiran ir pernah dengar nggak? Meminimalisir, melegalisir, Ini teh, kita cari apa teh? Oh bener ya. Tadi mah aku sebutin ya si contohnya harusnya itu loh yang kalian bilangin tuh. Berarti yang ir aku, kalian yang sisanya deh. Akhiran in apa contohnya? Di salah satu sekolah yang kurikulumnya Akhiran in atau awalan mer. Kalau in Yang salah ya. Ini yang salah, contoh salah. kalau akhiran in pengrajin bisa tidak Kak? Apa gimana? In akhiran in pengrajin. Bukan, ini yang salah. Kalau pengrajin, dia cuman awalan aja. Karena apa? Kata dasarnya rajin. Rajin dia bukan raj kan? Jadi nggak tambah in. Bukan raj. Kalau dia berimbuhan, itu harus kata dasar ditambah. Sedangkan rajin itu kata dasarnya rajin. Kalau kata dasarnya raj ditambah in, baru dia si in ini berimbuhan gitu. Kalau perajin itu berarti si perajin. Pernya itu dari rajinnya ya, bukan rajin, bukan gitu. Tapi rajin. Berarti si pe-nya itu yang berimbuhan. Imbuhannya awal aja. Oke. Kalau gitu aku aja yang menjelaskan. Kalau mikirin bisa nggak teh? Hah? Mikirin. Terus kasihin. Oh iya, ini yang salah ya. Yang salah. Ambilin gitu. Oh iya. Ambilin, iya. Gak masalah sebenarnya mah. Saya juga ngomong bahasa Indonesia, kalau ngomong walaupun sebagai guru bahasa Indonesia ya ngomong cobain, ambilin mah ngomong aja gitu. Kalau bahasa lisan. Tapi ketika bahasa tulisan dan itu formal, maka itu nggak boleh ada in. Karena nggak ada akhiran in. Di tadi pembahasan di sini akhiran cuman an, ikan. Nggak ada akhiran in. Terus yang akhiran ir itu yang tadi saya sebutkan. Legalisir. Minimalisir. Harusnya apa Kak kalau misalnya akhiran ir salah? Harusnya sasi. Legalisasi. Minimalisasi kayak gitu. Terus awalan mer adanya di apa? Diubah, merubah. Orang mikirnya merubah, atau mungkin ada juga orang yang mikirnya tambah rubah. Sedangkan rubah artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah hewan. Kalau misalnya dalam bahasa Sunda baru robah itu ubah gitu. Kesalahan itu terjadi karena ada campuran dari bahasa daerah alias bahasa Sunda. Tuh. Makanya merubah itu salah banget. Coba tolong edukasi teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, masyarakat di sekitar kalian. Kalau ada yang ngomong merubah, tolong kasih tahu kalau itu salah. Terus menterjemahkan. Kenapa menterjemahkan salah? Kalian kan ada, kalau ada huruf K, T, S, P itu lebur kan. Men ini disebut nasal, jadi menerjemahkan aja. Dan emang lebih enaknya tuh menerjemahkan. Si pengucapannya itu menerjemahkan.
menerjemahkan itu kayak ada cut gitu, kayak ada gitu. Itulah. Terus ini ada lepas dan penglepasan. Berarti penglepasannya yang salah ya? Harusnya mah pelepasan gitu ya. Iya. Cuman memang kenapa ada dua apa ya? Ada dua perspektif kenapa ada muncul kata penglepasan, karena kata pelepasan itu kadang juga disangkut pautkan mempunyai arti lain yang artinya itu anus. Tahu anus? Tahu. Nah, anus itu nama lainnya pelepasan. Alat pelepasan. Anus. Kalau di KBBI mungkin ya orang-orang yang jadi ada paham yang mengatakan kalau penglepasan ini muncul supaya menghindari itu. Padahal nggak masalah, karena kan setiap kata itu nggak cuman punya satu arti, berbagai artinya. Tinggal lihat konteks. Kalau konteksnya tentang pelepasan, ya pelepasan gitu. Pelepasan, misalnya wisuda ya tentang berarti dia melepas gitu. Kalau misalnya konteksnya sedang membahas tentang anggota tubuh, ya itu. Maka itu yang dimaksud gitu. Sebenarnya. Terus gini, perajin dan pengrajin. Kalian, orang-orang tuh kadang pengrajin kayu, mengapa. Padahal peng itu digunakan untuk kata kerja yang dijadikan kata benda. Sedangkan ini profesi, pekerjaan, perajin. Harus yang benernya itu yang ini, perajin diganti jadi pengrajin karena di judulnya kesalahan, maka si pengrajinnya ini yang salah. Harusnya Gimana kak? Dari perajin ini kan dari rajin. Kalau misalnya kita mau bilang orang yang tukang kayu atau tukang bikin kerajinan itu, maka bilangnya perajin, bukan pengrajin. Bentar saya cek KBBI deh. Saya kadang suka takut salah gitu. Kalian punya KBBI nggak? Punya kak. Ada kak. Juga nggak apa-apa. Perajin, orang yang bersifat rajin. Pengrajin. Nah, pengrajin nggak ada. Malah ditunjuknya pengrajin tuh ke perajin lagi. Malah dirujukin lagi si pengrajin tuh ke perajin lagi. Berarti kata itu untuk menunjukkan orang yang melakukan kerajinan itu adalah perajin, bukan pengrajin. Tapi saya sendiri sering banget gitu bilang pengrajin kayu, pengrajin itu gitu. Saya masih belum bisa menerima kalau itu harusnya perajin. Masih sulit gitu untuk. Terus yang satu tertubruk dan ketubruk. Ketubruk ini yang salahnya ya. Kenapa? Itu nggak baku. Ke itu untuk sesuatu hal yang sebagai keseluruhan. Misalnya keseluruhan. Kan dari seluruh. Ditambah awalan ke. Kalau di sini, ketubruk itu lebih ke artinya itu ketidaksengajaan. Padahal kalau ketidaksengajaan, gunakanlah kata berimbuhan te gitu. Benar, kalian pintar. Ini kesalahannya ya. Kalau misalnya kalian ada nemu lagi nih mau nambahin boleh banget. Ini baru sebagian kecil sih. Gitu. Terus ini penggabungan kata dasar dan kata dasar. Jadi si kata bisa muncul kata baru, kata yang mempunyai satu arti itu bisa dari penggabungan kata dengan kata dasar dengan kata dasar. Jadi rasa digabung. Misalnya ada kerjasama, dari kerja dan sama muncul kata baru. Kemuka, nih kemuka itu dipisah. Kemuka dari kata dari muka dan kalau dikasih imbuhan jadi mengemukakan pendapat gitu. Ke samping juga, makanya mengemukakan bukan apa gitu. Kalau kan ini kayaknya jadi lembur. Sedangkan kalau misalnya mukanya yang diambil, maka mukanya nggak lembur karena M kan. Terus mengenyampingkan. Kak, aku mau tanya. Boleh. Kalau misalnya penulisan kerjasama tuh dipisah, apa disatuin? Dipisah.
kerja. Bisa ya? Karena ini gabungan kata dasar dengan kata dasar. Maka dia dipisah nih, semuanya dipisah nih, ke samping, ke muka, sebar luas, sumber daya, serah terima, tanda tangan, tanggung jawab, terus apa lagi? Tanggung jawab. Kalau lagi gini tuh kadang suka suruh ngasihin contoh tuh. Apa Muhammad, kamu kayaknya mau menyatakan pendapat? Nggak jadi, nggak akan. Jadi gitu, jadi ini tuh kata terima itu kita punya artinya. Terima itu kita mendapatkan gitu, terima. Ada kata kasih juga, kasih itu mengasihi gitu. Ya gitulah artinya, tahu. Secara leksikalnya harus lihat di kamus sih. Tapi ketika digabungkan, terima kasih membentuk kata baru, yaitu pengucapan apresiasi atau merasa balas budi gitu dengan ucapan terima kasih. Sebar luas, sumber daya, tanda tangan, tanda dan tangan, tanda tangan. Tapi beda kan, bukan tanda tangan tuh bukan kita gini aja. Ini kan tanda tangan kita, maksudnya tanda kita udah meninggalkan tanda dengan menggunakan tangan. Tapi bukan itu yang dimaksud tanda tangan itu. Muncul kata baru tuh, artinya beda lagi. Artinya ya tanda tangan tuh yang kayak gitulah. Gitu. Dan masih banyak lagi gabungan kata dasar dengan kata dasar. Kalau penggabungan kata dasar dengan kata dasar, maka penulisannya dipisah. Kecuali misalnya kalau bisa digabung nih, penggunaan kata dasar dengan kata dasar digabung tuh dengan cara dikasih imbuhan awal akhir. Misalnya apa? Bertanggung jawab, misalnya bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan. Tanggung jawab dikasih awalan memper dan dikasih akhiran kan. Maka ditulisnya mempertanggungjawabkan utuh, nggak ada spasi sama sekali. Mempertanggungjawabkan utuh tanpa spasi. Digabung. Nggak mempertanggung, spasi jawabkan, nggak gitu. Menandatangani. Awalan me, akhiran i, tanda tangan kata dasarnya. Awalan me, kata dasarnya tanda tangan, akhiran i. Maka digabung penulisannya jadi menandatangani, kayak gini. Menandatangani. Tulisannya kayak gini. Nggak menandatangani, nggak gini. Gitu teman-temanku. Lalu ini ada unsur terikat. Kalau kemarin sih imbuhan juga ya ini tuh. Cuman ini saya lebih dispesifikasikan. Kalian pernah kan belajar sama saya tentang pembentukan tentang kata berimbuhan? Nah, salah satunya ini tuh kata berimbuhan dari bahasa asing. Ya enggak? Bener nggak? Atau kalian nggak masuk, atau saya yang nggak masuk ke kelas kalian? Benar? Pernah, Teh. Pernah. Oke. Nah, ini unsur terikat. Unsur terikat maksudnya apa? Ini nggak bisa berdiri sendiri. Kadang itu yang bikin salah. Tulis pra, swa, pasca, sub, non, multi, tuna, maha, multi. Aku multi 2 kali sih. Dia nulisnya nggak bisa sendirian. Dia harus nempel ke kata selanjutnya. Misalnya pra. Saya suka nulis pra tes. Sebelum materi, pra tes. Maka setelahnya disebutnya pasca tes. Gabung aja nulisnya. Pra tes, pasca tes digabung. Begitupun operasi, pra-operasi, pasca operasi, pasca sarjana, pasca kejadian digabung semua. Itu juga digabung ya semua. Termasuk maha. Maha saya pernah menjelaskan nggak sih kalau maha itu penulisannya dipisah. Kalau katanya kata dasar. Kalau katanya kata berimbuhan. Kalau kata dasar mah digabung ya, Teh? Ya, kecuali yang jadi pakai imbuhan atau maha esa. Kalau maha esa kan bukan berimbuhan kan, tapi dia harus dipisah.
Nggak tahu itu spesialisasi mungkin. Karena esa itu hanya untuk Tuhan. Yang D. Terus ini kalau bilangannya ada eka, dwi, tri, catur, panca, sapta. Makanya Pancasila ditulisnya gabung kan. Sapta, hasta, nawa, dasa, dasa sila, dasa dharma ditulisnya gabung. Ya. Minta contoh yang sub, imbuhan sub itu seperti apa ya, Kak? Oke. Sub misalnya sub kegiatan. Kita lagi ada di acara nih ya. Terus masing-masing punya bagian, ada bagian acara, bagian kesekretariatan, bagian P3K, maka sub P3K, sub kesehatan. Tulisannya gabung. Bentar, saya mau nunjukin. Tulisannya digabungin nih. Misalnya sub kegiatan. Tulisannya gini. Aneh nggak? Kalau ngerasa aneh ya giniin aja. Yang pasti dia harus nempel. Dan buat nggak aneh tapi tetap nempel dengan kata hubung. Sub kegiatan. Misalnya kalian ada di sub kesehatan, ya. Baik kalian ada di bagian sub kesehatan, kan gini. Kalau misalnya nggak mau kayak gini, terus nggak mau kayak gini, nggak mau kayak gini juga, ganti aja jadi. Agak bingung kayak oke ya. Siti gimana sih? Gitu. Siti kan bener nih. Ada Jadi, lagi nggak? Kak, sub itu padanan katanya tuh divisi, kita kayak divisi lagi ya bagian. Pra sebelum. Jadi kalau kalian nggak mau nulis pra operasi, tuh pra operasi Belum aja. kayak aneh gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau gini, maka sebelum operasi, sesudah operasi gitu aja. Begitu. Ada lagi? Contoh apa lagi nih? Swa, kalian tahu nggak swafoto apaan? Swafoto kalian tahu nggak? Nama lain dari selfie. Selfie. Swa itu sendiri. Maksudnya foto oleh sendiri gitu. Gitu. Makanya selfie, swafoto. Tapi kita jarang bilang swafoto. Kita lebih seringnya bilang selfie. Nah, itu loh kelemahan bahasa Indonesia tuh jarang dipakai sama penuturnya. Terus gawai. Gawai itu gadget kan. Salindia, PPT. Terus tetikus. Tetikus itu ini. Tapi kita lebih seringnya bilangnya mouse. Takara. Kudapan. Kalian dengar nggak kata-kata itu? Itu kata-kata bahasa Indonesia semua. Dengar. Kudapan dengar. Karena Dengar kudapan mah. Katara ya, aku jadi lupa. Oh, itu artinya caption. Katara nggak tahu takara lupa. Ketukar sama vokalis Ono Kerok lagi. Kalau ini ada yang mau contoh lagi nggak? Kalau contoh imbuhan nara bagaimana, Kak? Nara karya. Nara sumber. Nara sumber. Nara hubung. Nara itu jadinya artinya apa ya? Nara hubung, nara pidana. Berarti nara itu, aku malah belum nyari artinya nih. Orangnya. Nara hubung, orang untuk menghubungi. Nara pidana, terpidana orangnya berarti nara pidana. Nara sumber, nara hubung. Terus apa lagi? Contoh apa lagi? Pelakunya ya, Kak? Nara hubung, nara sumber. Nara hubung tuh biasanya kita mah bilangnya PC, personal kontak, CP, kontak person, astagfirullah. PC mah personal chat. Ya udah aku minum dulu ya. Gitu teman-teman. Ada lagi nggak Ahmad? Ahmad Muhammad. Siapakah? Ridwan, Padahal udah Ridwan. minum loh. Apa? Yang mana Ahmad? Muhammad atau Dani aja ya panggilannya Dani kan? Afif, Kak. Afif Ridwan. Afif. Yang nanya Afif. Ya, yang dari tadi Afif.
Oh, sorry. Pip mau yang mana lagi, Pip? Nah, is it cheaper the price of Terima kasih. Sama-sama. udah pasti kalau mau Nah, complicated, udah pasti. selanjutnya kata juga bisa muncul, maksudnya kita bisa menemukan kata baru atau membentuk kata baru dengan cara pengulangan. Kemarin udah disebutin banget kalau ini. Kayak gini banget lagi sih, aku copy paste dari yang kemarin sih. Yaitu dengan, kayak contohnya aja gini, kita jadi punya kata baru dari tiba yang artinya datang, ketika kita diulang, proses pengulangan, tiba-tiba kita jadi punya kata baru. Tiba-tiba tuh kayak suatu hal yang seketika datang gitu kan. Terus jadi contoh itu jadi beda gitu contohnya tuh. Ada yang sama juga sih emang kayak gitu. Dan contoh-contoh pengulangan tuh ini ada 5 yang kemarin udah dibahas. Nah, yang terakhir adalah pengakroniman. Akronim itu sama kayak singkatan, tapi bedanya kalau akronim itu dia bisa dibaca, bisa berbunyi. Maksudnya apakah berbunyi sama nggak berbunyi? Misalnya gini, ada KTP, ada SIM. Dua-duanya terdiri dari 3 huruf kan? Yang satu KTP, kita baca satu-satu KTP. Yang satu SIM, KTP, SIM. Maka yang SIM adalah akronim, yang KTP adalah singkatan. Coba kalian baca dulu yang ini. Lalu lihat contohnya. Bahasa Arabnya apa, Hasya? Gak apa-apa, ajarin dong ke kita. Besok pengen loh belajar bahasa Arab, Hasya. Kayaknya bahasa Arabnya oke nih. Oke, carrot lo udah tahu ya, carrot. I don't have to discuss ya. Lanjut ya Nak ya. Nah, kalau yang pertama itu dia perwakilan dari kata dari huruf. Maksudnya perwakilan dari masing-masing kata yang disingkat, tapi hurufnya yang mewakili. Tapi ditulisnya bunyi gitu, berdasarkan bunyi bukan berdasarkan huruf. Misalnya SIM, kita nggak bilangnya SIM. NIP, kita nggak bilangnya NIP. Walaupun mungkin ada yang bilangnya NIP ya, tapi sebenarnya itu bisa aja dibacanya NIP. Terus PISIF kita PISIF gitu, nggak FISIP nggak gitu. Dan kalau untuk singkatan yang ini, untuk akronim ini penulisannya kapital semua. Sekarang yang kedua, Miss sampai 9.30 bukan sih? Aduh, ntar lagi dong. Nah, misalnya tentang pengakroniman yang kedua, ini akronim ini coba baca dulu. Yang pengakroniman yang kedua gimana? Mau jawab ya. Ini deh, Aziza lagi deh. Yang benar semua. Oke. 4 apa sih? Untuk pengakroniman yang jenis kedua, itu dia pengakroniman yang diambil dari beberapa bunyi di kata yang disingkat. Misalnya, di kata yang dipendekkan ya. Karena singkat sama akronim beda. Tapi keduanya adalah pemendekan kata. Kementerian Kesehatan, Kem, kita diambil dari Kementerian Kemnya bukan K-nya doang, Kemen, dari kementeriannya Kemen, Kesnya Kesehatan, Kemenkes. Dan ini penulisannya karena nama lembaga, organisasi, dan instansi, maka penulisannya di awalnya aja yang kapital, K-nya doang yang kapital. Itu kalian mau nulisnya di awal kalimat, di akhir kalimat, di tengah kalimat, ditulisnya dimanapun, K-nya kapital awalannya. Kemenkes, Balitbang, Korpri, itu tulisan K-nya di awal kapital, karena itu lembaga. Gitu. Sekarang yang tipe ketiga, jika akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dengan suku kata tersebut tidak berupa nama diri, huruf awalnya tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya krisis moneter, dia bukan nama diri, bukan nama lembaga, bukan nama instansi, maka ditulisnya Krismon ini gini aja, biasa aja. Siskamling tulisannya gini aja. Terus tanda bukti pelanggaran tilang tulisannya kayak gini aja. Udah dia cuma sampai situ doang. Ya, cuma sampai situ doang dia. Kenapa? Karena ini sudah ada di sininya. Itu ya. Ini singkatan sama akronim. Kalau singkatan, AHA Nasution. AHA-nya itu dari Abdul Haris. Terus singkatan gelar SE.
sarjana ekonomi. Tulisannya kapital semua dan ada titik. Nulis gelar tuh misalnya Debbie. Oke, nah the last. What year that the diesel engine, ini kayaknya gampang banget deh. Misalnya nih ya. To answer, ada yang tahu nggak? Misalnya sama Hasya, coba Hasya. Debbie. Kok Debo sih? Debbie Karisma. S titik spasi P titik D. Gini penulisan nama jabatan tuh. Gitu. Terus singkatan yang terdiri dari huruf awal dari setiap kata UI, PBB, WHO, PGRI, KUHP. Itu kita baca satu-satu hurufnya ya. Jadi itu singkatan. Dan ini penulisannya harus kapital. Kalau nama orang ini selain tulisannya kapital, nama orang dan nama gelar, selain penulisannya harus kapital, kalau dia disingkat, maka harus pakai titik. Kalau ini nggak usah pakai titik, tapi karena ini nama lembaga, nama instansi, nama apalagi, pokoknya nama lembaga, maka dia ditulisnya kapital tanpa titik. Terus misalnya singkatan dari huruf awal setiap kata, PT, PT, MAN, SD. Terus singkatan yang terdiri dari atas 3 huruf, HLM, titik. Nah, kalau misalnya terdiri dari 3 huruf, itu tulisannya jangan lupa pakai titik juga. DLL tuh pakai titik. DSB itu juga pakai titik gitu, setelahnya. Terus, ini contoh-contohnya ya, singkatan AN atas nama, DA dengan nama, UB untuk beliau. Tulisannya kapital tapi pakai titik. Terus kalau lambang sebenarnya bukan singkatan, cuman ya kita maksudnya kalau lambang tuh emang kayak gitu lambangnya. Karena ada juga misalnya lambang suatu ilmu dia nggak diambil dari hurufnya gitu. Kayak pi. Terus apalah aku juga nggak gitu tahu lambang-lambang, maksudnya kalau lambang itu sebenarnya bukan kan kalau singkatan tuh kita ambil dari katanya kan. Nah kalau lambang tuh kadang ya ada aja lambang muncul kayak gitu. Termasuk rupiah pun RP-nya itu lambang, bukan singkatan. Makanya nggak ada titik di akhirnya. Terus ini Q, CM, kilovolt ampere, liter, kilogram, rupiah. Oh ini RP juga sebetulnya. Ini akronim. Big, Lipi, Bin sama penulisannya. Cuman dia sama kayak yang ini ya. Sama yang kayak yang ini penulisannya. Cuman kalau yang ini dia dibaca Big, Bin, Lipi. Akronim nama dari yang berupa gabungan suku kata Bulog, Bapenas, Kowani. Misal contohnya itu. Nah, terakhir adalah akronim yang bukan nama dari gabungan huruf awal. Jadi selain instansi, ini bukan nama instansi, bukan nama kampus, maka ditulisnya kecil aja. Maksudnya hurufnya non-kapital. Iptek, Pemilu, Puskesmas, Rapim, Rudal. Rudal itu peluru kendali. Tilang, tulisannya nggak kapital. Kayak gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Udah beres semua. Sok aktifin speakernya. Ngerti semua ya? Afif aman? Sok diaktifin speakernya. Ya Allah aman, Kak. Aman. Nanti balas dendam di post-test. Kamu kerahkan seluruh ilmu yang kamu dapat hari ini, terapkan di post-test. Siap, Kak. Oke. Muhammad Dani. Muhammad Dani dari tadi nggak ngomong. Muhammad Dani kamu sakit kan? Lagi nyimak. Nyimak. Tapi nggak apa-apa kan? Siap. Oke, terus siapa lagi ya? Latifah. Aman Latifah. Aman, Kak. Kanaya. Ayo. Mau milih Kanaya. yang ada 1935. Ayo, Siti mau milih. Kanaya. Kanaya kemana ya? Sadira deh, Sadira dulu. Betul. Meet. Teman-teman, Sadira. kalau beginning 1930s itu dari 19 Siti Nuraini deh. sampai 1903. Halo Siti. Aman. Ini 1920. Tinggal Sadira sama Kanaya entah. 1924 kayak gitu ya. Tadi tuh siapa sih yang sempat keluar dulu buat supaya si itunya muncul tuh? Itu bisa dibilang dari Sadira. Sadira. Putus-putus Kak? Oh, oke. Nggak apa-apa. Sadira. Kasihan banget. lane itu di akhir. Sadira kamu itu gara-gara provider atau gara-gara Zoom-nya? 9
Gara-gara handphonenya atau gara-gara sinyalnya? Ya, ibaratnya itu pembagian Putus-putus juga kayaknya aku ngomong. Harus di chat. gitu. Tiffany, kamu itu pakai Kalau dapat pakai fish eye? oh kamu tinggal lihat. Oh enggak. Oh ini late. Oh kata Miss kalau Miss tuh 19. Enggak teh itu emang gitu. Oh, kayaknya pakai fish eye. Kalau begini di awal tuh Gitu teman-teman, alhamdulillah udah beres si Di atasnya ada kayak gitu ya. kita post test ya. Tambahannya sih teman-teman mudah-mudahan ya. Kalaupun ada nanti bisa lebih dipahami lagi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kayaknya kita udah ran out. Nah, nih, ran out of time. Saya mau nanya, Boleh, boleh. Apa? yang tadi kan pretest, Oke, biar I am kenapa yang perampokan yang benar, Kak? out of money. Oke, Nah, iya benar, kenapa perampokan? Oke, takutnya aku yang salah input ini nih. Mau aku cek Jadi yang dulu. benar apa, Kak? Ran out of Bentar mau money. cek dulu. Nah, gitu. Jadi harus terus. Oh iya, ran out kehabisan, ran out karena gitu ya. Makanya kalau belajar kayak itu kan enak ya. Cuman kayaknya pengennya sih praktis terus kayak gitu ya. Perampokan yang benar. Apalah daya ya. We only have like several Oh. minutes to go. Ya. Nanti kita akan bahas lagi yang lain di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Kalau misalkan nanti ini sekarang nggak ada, tapi nanti keingetan, enggak, ini mau divisi silakan. Gitu ya. Yang ini Oke, yang benernya adalah yang D ya. Nanti aku perbaiki deh. luar biasa. Yang perumahan bukan, Kak? Yang perumahan. Soalnya kan itu kan tempat ya, jadi kalau perampokan kayak gimana gitu. Oh, berarti benar ya aku. Iya. Sorry ya. Berarti aku benar banget. Berarti kalau ada yang nilai 100 itu dia salah nih. Kurang. Kurang ya. Nggak apa-apa, anulir aja. Alhamdulillah gitu. Ada manusiawi ya nilainya. Sebenarnya aku harus catat nih. Kalau enggak nanti kelupaan. Kak mau nanya satu lagi. Boleh, mau banyak juga nggak apa-apa. Yang tadi pretest yang itu tuh. Yang apa yang kepanasan. Nah. Itu tuh kata itu tuh an itu gimana sih? Oke. Ya. Aku mau nulis dulu yang nomor 3 itu salah kun jauh. Tapi dia tahu nggak salah berapanya, tahu nggak kemarin? Harus dari A harusnya. Oke, yang ke an. Oh iya, jadi apa nilainya jadi 1 ya? Oh, oke. Sih. Anak-anak terlihat kepanasan. Oke, udah. Yang penting Terlalu terlampau. Semangat terus kita. Pokoknya jangan takut. Selama masih ada masih ada waktu. Gitu ya. Teman-teman, karena waktunya nggak banyak dan cuma tinggal 10 menit lagi. Bill, kenapa Bill? Zirli, suara Miss kedengeran nggak? Kedengeran ya sekarang ya? Tadi. Oh, oke. Oke, teman-teman, karena waktunya tinggal 10 menit lagi, kita post test ya sekarang ya. Question ini jadi, kalau buat yang kepanasan ini, kalau sangat itu kan si imbuhannya tuh tercantik, terpanas. Itu yang terlalu gitu. Kalau kepanasan berarti dia dalam kondisi. Misalnya ada situasi yang sepi, kesepian. Berarti dia dalam kondisi sepi gitu. Dalam kondisi bukan terlalu sepi dia. Tapi kesepian tuh bukan saking sepinya, tapi dia saat itu merasakan sepi gitu, dalam kondisi sepi. Menderita atau terkena. Menderita itu ya maksudnya menderita emang kesakitannya ya, cuman terkenanya kita juga pakai terkenanya. Menderita itu mengalami sih, cuman emang sakit mengalaminya. Cuman terkena juga kan mengalami, cuman kalau terkena ada yang sakit ada yang enggak gitu. Jadi saya juga sempat mikir mungkin keadaan yang berhubungan dengan bisa juga gitu. Cuman kean itu bisa juga gitu, cuman bukan itu katanya. Bukan kepanasan. Kalau kepanasan dia sedang terkena panas, kondisi panas. Oke. Dan linknya udah di-share. Itu ya. Kenapa nggak ketidaksengajaan, Kak?
Kan Gimana? nggak sengaja gitu kepanasan. Kepanasan. Tapi ke emang nggak ketersengajaan. Yang ketersengajaan tuh kalau kesalahan. Kalau misalnya kalian mau bilang nggak sengaja dengan kata ke itu salah karena kata ke itu bukan untuk kesengajaan. Kalau kata kesengajaan itu pakai ter. Nuh, ter juga punya dua arti, bisa paling bisa nggak sengaja gitu. Sama juga dengan ke juga punya banyak arti, bisa misalnya terkena, bisa juga tentang keadaan yang berhubungan dengan, atau bisa juga ke itu seluruhan, maksudnya kayak wadah gitu, misalnya keseluruhan, kesatuan, kedaulatan, misalnya kayak gitu. Artinya banyak gitu, tinggal bergantung konteksnya kayak gimana. Teman-teman semuanya, kalau misalkan ini kan udah tinggal sebentar Gimana? lagi ya, waktunya nggak banyak ya. Kalau Tambah Ngerti, pusing Kak. ya? Tambah pusing. Udah ngerti, Kak. Cari lagi ilmunya, nanti kalau misalnya kamu menemukan sesuatu hal yang baru dan lebih mudah untuk dicerna, kamu bagi-bagi ke kakak. Jadi kita give and take, gantian. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan post-testnya. Inilah ya, semoga di post-test meningkat, karena pretest tuh nggak masalah. Pasca tes. Udah nggak sabar, Latifah. Karena post-test itu lah cuman pemanasan. Tapi kalau pasca tes itu baru nih, ini gurunya bener nggak sih ngajarin tuh, anak-anaknya bisa ngerti nggak sih? Anak-anaknya bener nggak sih belajar? Gitu. Dua, kalau pasca tes. Gurunya bener nggak, siswanya bener nggak. Kayak dipertaruhkan kalau pasca tes. Selamat mengerjakan. Kabarin kalau nggak bisa. Kalau mau matiin Kabarin. Aku juga bilangnya kabarin. Kabarin. Oke, karena ini lebih gampang ya, berarti harus cepet-cepet gitu. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan benar semua sih, gampang ini.
Oke, untuk teman-teman, sekarang waktunya untuk istirahat. Salat duha.